Halo, assalamualaikum Sobat Tani semuanya. Hari ini saya akan membagikan perkembangan tanaman melon ya, yang sekarang umurnya sudah 8 hari setelah tanam. Jadi seperti ini kurang lebih. Oke, jadi hari ini kami dan tim Sobat Tani yang lain sedang melakukan pruning ya. Jadi pruning itu adalah pemangkasan tunas air yang terdapat di ketiak daun ya, Sobat Tani semuanya. Ini contoh tanaman melon yang sudah di pruning. Jadi sebenarnya di sini ya, di sini di atasnya daun ini ada tunas baru, kemudian di sini ini juga ada tunas baru. Nah, itu harus segera dihilangkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah fokus ke fase vegetatif terlebih dahulu. Jadi fokusnya itu supaya batang utama ini itu bisa maksimal tumbuh ke atas seperti itu. Karena nanti untuk buah melon itu akan diambil di ruas ke-8 ke-9 ya, ke-9 sampai 11 ya Sobat Tani semuanya ya. Jadi bisa dilihat ini kan kalau di sini kan daunnya masih ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Nah, nanti daun ke-9 sampai 11 itu baru dibuahkan seperti itu. Ini hampir selesai, mungkin kurang sedikit ya di bagian tengah, bagian sini. Ini yang belum, yang lainnya sudah selesai semua. Seperti itu. Dan alhamdulillah untuk perkembangan melonnya ya cukup bagus ya kan. Ini umur 8 hari setelah tanam ya, perkembangannya seperti ini. Kemarin ini ya, kalau untuk tipsnya supaya perkembangan melonnya itu bagus, yang pertama pada saat pindah tanam itu ditunggu dulu 1 minggu ya, atau 7 hari itu untuk masa sulam. Jadi masa sulam yang ada di Sobat Tani Farm ini itu selama 7 hari. Misalkan dalam waktu 7 hari setelah tanam itu terdapat tanaman yang layu atau tanaman yang kurang sehat, itu akan kami gantikan dengan tanaman baru seperti itu. Terus kemudian ketika 5 hari setelah tanam ya, itu kami kocor ya, pupuk daun dengan cara kami spray atau semprot itu per masing-masing polybag untuk memaksimalkan atau mempercepat proses adaptasi dan pertumbuhan akar yang ada di tanaman melon. Kurang lebih seperti itu. Sehingga untuk sekarang bisa dilihat Sobat Tani ya, perkembangan melonnya alhamdulillah sangat bagus. Kemudian jika Sobat Tani melihat ada warna kuning ini ya, plastik ya, seperti kertas warna kuning, ini sebenarnya yellow trap ya namanya ya, untuk perangkap serangga. Nah, kenapa harus ada yellow trap? Ini sebenarnya tujuannya untuk proses identifikasi hama ya, Sobat Tani semuanya ya. Jadi misalkan nanti di sini ada hama yang sekiranya terjebak di yellow trap, itu akan segera kami antisipasi dengan penyemprotan insektisida berdasarkan hama yang ada di dalam greenhouse. Nah, seperti ini. Nah, kalau boleh cerita sedikit, di Sobat Tani Farm ini sudah ada beberapa hama ya yang cukup meresahkan juga sebenarnya. Yang pertama itu adalah hama daun, Sobat Tani semuanya. Hama ulat daun ya. Sebentar ini kami tunjukkan terlebih dahulu. Jadi kalau hama ulat daun itu dia ini ya, menyerang daunnya ya. Jadi daunnya itu bolong-bolong. Sebentar, saya tunjukkan daun yang kurang sehat ya. Nah, ini. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kayak gini ya. Nah, ini salah satu contoh daun yang terkena hama ulat seperti itu. Jadi waktu daunnya kecil itu memang kami mengiranya ini ternyata inilah mungkin penyakit daun. Kami harus semprotkan fungisida. Nah, ternyata ketika
sore hari kami cek, itu ada beberapa ulat yang ada di bawahnya. Seperti itu sobat tani semuanya ya. Jadi kalau saran kami ketika sobat tani ingin mencoba tanam buah melon di dalam greenhouse, itu ini ya yang harus dipastikan adalah walaupun tanamnya itu di dalam greenhouse, kemungkinan untuk terjangkit atau terserang hama itu masih ada. Jadi harus diantisipasi seperti itu. Jadi kalau di Sobat Tani Farm sendiri itu setiap sore itu selalu kami cek gitu ya perkembangan tanamannya, dan misalkan ada yang seperti ini, itu kalau bisa tidak hanya dicek bagian atasnya saja, tapi juga dicek bagian bawahnya supaya nanti penanganan pertamanya bisa cepat dan bisa diantisipasi lebih awal, sehingga penyebaran hama juga bisa dikendalikan seperti itu. Yang kedua, hama yang sudah terlihat di Sobat Tani Farm itu adalah kutu kebul, Sobat Tani semuanya. Jadi memang pada sore hari ini pun beberapa tanaman ketika kami cek ya, kami buka seperti ini gitu, memang ada beberapa kutu kebulnya. Nah ini mungkin karena kami juga masih baru ya, baru satu kali ini menanam melon. Mungkin Sobat Tani yang sudah ada pengalaman dengan dengan kutu kebul ya, dengan kutu kebul itu bisa di-share ya, apakah memang normal gitu ya ketika menanam di dalam greenhouse itu terdapat hama kutu kebul, dan jumlahnya memang kalau di dalam greenhouse kami tidak terlalu banyak ya Sobat Tani semuanya ya, seperti itu. Kemudian yang kami koreksi juga ya Sobat Tani semuanya ini adalah penggunaan drip irigasinya. Jadi kalau di sistem vertigasi itu kan pemberian nutrisinya kan menggunakan drip seperti ini ya, drip emitter, kemudian diteruskan menggunakan selang, kemudian dialirkan ke polybag. Nah beberapa masalah yang kami temukan itu adalah kami cukup kesulitan untuk memeriksa setiap hari apakah selang drip ini normal atau enggak, seperti itu. Jadi airnya itu mengalir dengan sempurna atau tidak, atau tersumbat. Nah itu kami juga masih mungkin selalu improve setiap harinya ya, agar aliran yang ada di dripnya ini juga lancar. Salah satunya adalah di tandon itu ya, di tandon nutrisi kami itu kan terdapat satu filter ya. Nah itu filternya setiap hari kami lakukan pengecekan dan selalu kami bersihkan supaya air yang mengalir itu juga selalu bersih, tidak mengandung partikel-partikel kecil yang bisa menyebabkan drip yang ada di sini itu tersumbat, seperti itu. Kemudian ini ya, kami juga tunjukkan juga akibat akibat drip yang tersumbat itu dampaknya seperti apa ke tanaman melon ya. Nah ini ada beberapa ya contohnya ya, sebentar. Nah ini beberapa. Nah ini adalah baris yang menurut kami adalah baris yang terjadi masalah ya. Satu baris ini itu tadi sebelum kami perbarui atau kami perbaiki itu banyak tanaman yang layu. Nah ini masih ada ini seperti ini. Nah seperti ini kan layu ya. Nah ini kemungkinan disebabkan karena drip yang macet atau airnya itu nggak keluar Sobat Tani. Makanya hari ini mungkin insya Allah ini selalu kami periksa ya, dan akan kami perbaiki secepat mungkin agar tanaman melonnya juga sehat kembali. Tapi insya Allah kalau misalkan cuma layu seperti ini masih bisa diselamatkan seperti itu, kecuali yang bagian pucuknya ini itu sudah mati. Nah itu mungkin kalau di Sobat Tani Farm pilihan terakhir adalah kami cabut ya, karena umurnya sudah 8 HST dan masa sulamnya juga sudah lebih dari batas ya, sehingga ya mau nggak mau harus kami matikan, seperti itu Sobat Tani ya. Mungkin itu saja video kali ini. Barangkali ada
sobat tani yang sudah berpengalaman tanam di dalam greenhouse bisa share juga ya, dan bisa komen di bawah seperti itu. Oke, mungkin itu saja videonya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat tani semuanya.